Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Pagi ini Rabu 19 Juli 2023, kembali kita mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan Sinode GKO. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Allah kekal selamanya. Kami mengucap syukur dalam segala hal yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan Allah kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon doa ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 4-5. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Adapun tema renungan kita ialah mempersembahkan hidup dengan menjadi saksi Tuhan. Untuk memandu kita mendalami firman ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa tujuan Tuhan memilih Daud? Di dalam firman ini jelas, tujuan Tuhan memilih Daud adalah menjadi saksi akan karya kehebatan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Sementara jabatan Daud sebagai raja dan pemerintah bukanlah tujuan akhir pencapaian hidupnya, melainkan menjadi saksi atas kekuasaan Tuhan di dalam dunia ini. Alkitab menjelaskan bahwa Daud berperawakan tidak besar seperti Goliat. Daud bukan seorang terpandang dulunya, melainkan seorang gembala domba. Intinya, Daud bukan apa-apa pada saat Tuhan memilihnya dan menetapkannya menjadi raja. Daud dipilih Tuhan menjadi saksinya, hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berhak memilih setiap orang untuk maksud dan tujuan Tuhan sendiri. Jabatan Daud sebagai raja adalah berkat Tuhan yang memperkuat kesaksian akan kemurahan dan kehebatan Tuhan atas dunia ini. Di dalam Tuhan akan ada kesempatan untuk menjadi sesuatu dan menjadi apapun, menerima hal baik dari Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kedua, apakah ketika Daud menjadi raja lupa akan panggilannya sebagai saksi Tuhan? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Daud tidak pernah lupa akan panggilannya sebagai saksi Tuhan. Alkitab membuktikan Daud tidak pernah lupa melibatkan Tuhan dalam aktivitas kesehariannya sebagai raja. Daud adalah orang yang selalu menyukai hadirat Tuhan. Kedekatan Daud dengan Tuhan mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan tak hanya itu, kedekatan Daud dengan Tuhan berdampak pada keturunannya. Tuhan pernah membuat perjanjian dengan Daud, yaitu keturunannya tak akan terputus di hadapan Tuhan dan tetap akan duduk di atas tahta Israel, asal anak-anaknya tetap hidup menurut hukum Tuhan, sama seperti Daud hidup di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-16. Daud sampai kepada keturunannya menjadi contoh bagi kita akan kemurahan Tuhan. Ada kolaborasi dan sinergitas yang baik dari Daud dengan Tuhan. Daud orang yang memiliki hasrat yang kuat mengasihi Tuhan. Daud selalu berusaha hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan. Dan itu memperkuat kesaksian
akan kebenaran Tuhan yang memimpin kerajaannya. Daud hamba yang baik, itulah yang dilihat Tuhan. Melalui Daud, Allah memakai garis keturunan Daud ini melahirkan Yesus Kristus. Dan terakhir, apa makna firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Saudara-saudara, Allah telah memilih dan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Dari garis keturunan Daud, kitalah bangsa-bangsa yang disebutkan yang tidak mengenal Daud. Bahkan Daud sendiri pun tidak mengenal kita. Tetapi Allah memanggil kita, memilih kita, mengumpulkan kita, mempersatukan kita sebagai keluarga rajani oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kita dipilih dan ditetapkan. Tujuannya menjadi saksi Kristus bagi bangsa-bangsa asing yang tidak kita kenal. Allah memberi berkat bagi kita seperti saat ini. Kita dulunya bukan apa-apa, tetapi kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Tentu bukan berkat, jabatan, pekerjaan hebat, dan lain-lain menjadi tujuan pencarian kita di dunia ini, melainkan Tuhan memberi berkat itu agar kita menjadi saksi bagi bangsa-bangsa bahwa kemurahan Tuhan dapat dirasakan, dialami oleh orang-orang yang di mata dunia ini tidak diperhitungkan. Saudaraku, jangan lupa panggilan Tuhan. Di posisi apapun, berkat apapun yang saudara alami, saudara harus tetap menjadi saksi Kristus yang mencerahkan, memberkati, menolong, membantu orang lain untuk mengalami kasih, kemurahan, dan kebenaran Tuhan. Itulah yang terutama di dalam karya penebusan, penyelamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah memberkati kami. Melalui firman-Mu, kami melihat dan menyadari bahwa pemberian-Mu yang kami alami saat ini bukan itu tujuan akhir hidup kami, melainkan mampukan kami agar tidak lupa, tidak lalai menjadi saksi-Mu bagi orang-orang di sekitar kami sesuai dengan maksud-Mu. Kiranya hidup kami, keluarga kami dapat menjadi saksi-Mu. Kuatkan kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Pakailah kami agar dapat mempersembahkan hidup dan karya yang mempermuliakan, membesarkan, memasyurkan nama-Mu di dunia ini. Demi nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu ya Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, bagikanlah firman Tuhan ini kepada orang lain agar mereka mengalami berkat Tuhan. Shalom.